Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Yosef Mario Kabelenlei, NIM 211200165. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu UTS. Jadi pencarian jalur rute terpendek. Pendahuluan. Pencarian jalur rute terpendek merupakan salah satu masalah yang umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan transportasi. Dalam bidang teknologi informasi, masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma dalam teknik pencarian. Pada proyek ini akan dibahas mengenai penggunaan salah satu algoritma dalam teknik pencarian untuk mencari jalur rute terpendek antara beberapa titik tujuan di Kota Kupang. Masalah yang dihadapi adalah mencari jalur rute terpendek antara beberapa titik tujuan yang ada di Kota Kupang. Terdapat minimal 10 titik tujuan seperti gereja, kampus, SD, SMP, SMA, SMK, masjid, laundry, dan minimarket. Langkah-langkah dan metode yang digunakan. Langkah berikutnya adalah mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk memproses pencarian jalur terpendek antara titik awal, yaitu Stikom Uyirindok Kupang, dan titik-titik tujuan, yaitu 10 SMK di Kota Kupang. Berikut adalah data yang perlu dikumpulkan. Yang pertama, koordinat geografis titik awal dan titik-titik tujuan, yaitu SMK. Koordinat ini dapat diperoleh dengan menggunakan aplikasi peta atau Google Maps. Yang kedua, jarak antara titik awal dan titik-titik tujuan. Jarak ini dapat dihitung menggunakan aplikasi peta atau Google Maps. Yang ketiga, waktu tempuh antara titik awal dan titik-titik tujuan. Waktu tempuh ini dapat dihitung menggunakan aplikasi peta atau Google Maps dan bergantung pada kondisi lalu lintas dan mode transportasi yang digunakan. Informasi tentang jalur dan rute yang tersedia antara titik awal dan titik-titik tujuan. Informasi ini dapat diperoleh dari peta atau aplikasi navigasi seperti Google Maps. Yang berikut langkah-langkah dan metode yang digunakan. Untuk menghitung rute terpendek antara Stikom Uyirindok Kupang dan SMK, kami menggunakan algoritma Dijkstra atau ASTAR. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan awal dan titik tujuan. Yang kedua, buat sebuah graf yang merepresentasikan Kota Kupang dan jarak antara setiap titik, yaitu SMK, yang ada di dalamnya. Setiap titik akan menjadi simpul di dalam graf, dan setiap jarak antara titik akan menjadi sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Bobot sisi akan dihitung berdasarkan jarak antara titik-titik tersebut. Yang ketiga, tentukan rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra atau ASTAR. Algoritma ini akan mencari jalur terpendek dari titik awal, yaitu Stikom Uyirindok Kupang, ke titik tujuan, yaitu SMK. Yang keempat, tampilkan rute terpendek pada peta atau aplikasi navigasi seperti Google Maps. Jadi yang berikut ini adalah metode yang digunakan. Jadi di sini ada dua tabel. Yang pertama tabel geografi, yang kedua adalah tabel Dijkstra. Baik, jadi setelah melihat tabel, kita pindah ke slide sebelah. Jadi hasil pembahasan, setiap titik direpresentasikan oleh sebuah simpul di dalam graf.
sedangkan setiap jarak antara titik direpresentasikan oleh sebuah sisi yang menghubungkan dua simpul di dalam graf. Contohnya, dalam matriks tersebut, simpul pertama merepresentasikan titik awal yaitu Stikum Ilendo Kupang, sedangkan simpul-simpul selanjutnya merepresentasikan setiap SMK yang ada di kota Kupang. Bobot sisi antara simpul pertama dan simpul kedua adalah 3,5, yang berarti jarak antara Stikum Ilendo Kupang dan SMK Negeri 1 Kupang adalah 3,5 km. Bobot sisi antara simpul pertama dan simpul ketiga adalah 5,2, yang berarti jarak antara Stikum Ilendo Kupang dan SMK Negeri 2 Kupang adalah 5,2 km, dan seterusnya. Dalam algoritma Dijkstra atau ASTAR, graf tersebut akan digunakan untuk mencari jalur terpendek antara Stikum Ilendo Kupang dan SMK tujuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.